Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Alhamdulillah, pada malam hari ini bersama-sama kita memasuki hari-hari akhir di bulan Sa'ban. Insyaallah ini malam Selasa, berarti satu malam lagi ya, malam Rabu kemudian malam Kamis kita sudah memasuki satu Ramadan, yang artinya malam Kamis besok kita sudah mulai sholat tarawih. Moga-moga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dan mempertemukan Ramadan dengan kita, serta menerima amal-amal soleh kita selama bulan suci Ramadan. Jadi ya sedikit pengantar saja, karena Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, yang luar biasa. Tolong jangan disikapi dengan biasa-biasa saja, harus disikapi dengan gegap gempita, sukacita, dengan semangat. Kalau orang Indonesia bilangnya semangat 45 itu. Sampai hari besok, bahkan hari Rabu kita ada undangan ya, pengajian jelang Ramadan, yang itu artinya bagaimana ada upaya untuk memberi kabar dan sekaligus memberi motivasi kepada umat Islam dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jangan sampai nanti Ramadan biasa-biasa saja, sehingga perlu dipersiapkan segala sesuatunya. Termasuk juga di bulan Ramadan ini Allah akan memberikan banyak ampunan kepada kita, sehingga jangan sampai Ramadan lewat kita nggak dapat ampunan dari Allah. Untuk itu salah satu cara agar kita dapat ampunan ya mau tidak mau harus ada ilmunya. Nah, oleh karenanya berkaitan dengan muamalah maliyah malam hari ini, di episode yang kali ini mungkin episode terakhir sebelum Ramadan, karena pasti nanti kajian kita akan libur selama Ramadan. Kita harus tahu tentang ilmu muamalah maliyah yang kemarin sudah sedikit dibahas tentang riba. Jadi mungkin ada sebagian jamaah yang merasa bosan, ya mohon maaf, bahas itu saja, tapi wis dibahas baik kadang-kadang nggak paham begitu, atau sudah paham tetapi belum bisa untuk menjalankannya, sehingga apalagi kalau tidak dibahas, itu begitu. Oleh karena itu, dengan mengharapkan dan selalu memohon doa kepada Allah agar kita diberikan pemahaman yang benar, pemahaman yang sahih, pemahaman yang sehat, itu sekaligus kita diberikan hati yang tulus, yang ikhlas, semata-mata mencari ilmu karena Allah. Moga-moga dengan dua hal tadi, pemahaman yang benar dan niatan yang ikhlas, kita bisa kemudian benar-benar Allah berikan kemudahan untuk berada dalam muamalah yang sesuai dengan syariat Islam gitu. Tentang riba pada dasarnya kita semuanya sudah cukup paham nih. Nah, malam hari ini kita akan mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan dosa riba. Ini judulnya juga cukup provokatif ya. Dosa riba ngeri banget. Yang pertama, Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba.
Berarti kalau di sini namanya kreditur, orang yang hutang, orang yang membayarnya. Kreditur berarti yang memberi ya. Debitur membayar, ini berarti penghutang. Dan orang yang mencatatnya, administrator, dan 2 orang saksinya. Kalau di tempat kita notariat. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semuanya sama, derajatnya sama. Hadis riwayat Muslim. Yang pinjam, yang minjami, yang nulis, dan juga saksi. Ini Pak. Sama apanya? Ya sama salahnya. Itu. Lu aku ora nampa duite tapi jadi saksi. Aku ora nampa duite tapi sing nulis. Padahal ini kalau kita renungkan dengan dalam Pak, ya ngeri juga Pak, karena transaksi ribawi itu ternyata sudah masuk ke lorong-lorong lingkungan yang paling kecil dan mungkin dengan tidak sadar. Ini dengan tidak sadar. Bahkan mungkin di antara kita ketika kita masih jahil, belum paham, kita pun sama memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat. Alhamdulillah Allah beri umur panjang, Allah beri ilmu sehingga kita bisa bertaubat terhadap kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat. Nah, kita doakan saudara-saudara kita moga-moga diberikan ilmu yang benar, yang sehat, kemudian bisa mengamalkannya sehingga bisa meninggalkan amaliyah perbuatan riba ini. Karena ternyata yang hutang, yang menerima hutang, yang nulis dan saksinya sama. Nah, ini sudah kemarin yang disampaikan hadis riwayat Bukhari tentang orang laki-laki yang berada di sungai darah kemudian dilemparin dengan batu dan memaksa orang yang di sungai darah ini harus kembali. Ketika ditanya siapa itu, aku diberitahu bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba. Ini gambaran yang sungguh sangat gegirisi bahasanya, sangat mengerikan sekali. Itu ada seorang laki-laki di tengah sungai itu, dan sungai itu bukan air bening atau air yang jernih, tetapi sungai darah. Laki-laki itu ada di tengah-tengah sungai, kemudian di tepinya ada seorang laki-laki juga yang selalu melempar orang yang di tengah sungai dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Enggak boleh minggir. Berarti kalau minggir dilempar harus ke tengah sungai terus begitu. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, dijawab, siapa mereka itu? Mereka itu ialah orang yang memakan riba. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata, pada malam perjalanan Mi'raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah. Di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang yang memakan riba. Gambaran kita, pemakan riba itu perutnya dipenuhi dengan ular. Ini Pak. Lanjutkan lagi.
Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi, bahwa Nabi SAW bersabda, riba itu mempunyai 73 pintu tingkatan. Tingkatan yang paling rendah dosanya sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya. Nih, mendengar ada seorang berzina dengan ibunya aja kita sudah berdiri bulu kuduk kita, sesuatu hal yang sangat tercela. Ternyata riba itu 7 tingkatan, dan tingkatan yang paling rendah seperti tadi. Artinya tingkatan berikutnya otomatis lebih tinggi dosanya. Al-Hakim ini masyhur nggih, hadis ini sudah banyak di antara kita yang membacanya. Makan riba itu lebih parah daripada 33 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Su'ail Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad di hadis ini sahih. Ka'ab mengatakan, aku berzina 33 kali, lebih aku suka daripada memakan 1 dirham riba yang Allah tahu bahwa aku memakannya ketika aku memakannya. 1 dirham nih lho Pak. 1 dirham itu dirupiahkan berapa Pak Edi? Dirham, dinar, kita berapa ribu ya? Ada 5.000 Pak? Lebih ya 1 dirham. Pak Ahmad lagi Google. Coba biar kita punya gambaran. Ini kan ngeri sekali Pak. Seorang sahabat sampai bilang, aku berzina 33 kali itu lebih dia sukai daripada memakan 1 dirham. Bun Muhammad berapa? 1 dirham berapa rupiah? Trouble? Mas Rahmat ada ya? Nih. Dirham kan di bawah dinar nggih. Perak, kalau dirham dinar emas. Ya. Tar dulu ini biar kita punya lebih real. Kalau Pak Ahmad masih bisa membantu. Wah. Berapa? 4.180. Nah, 1 dirham itu 4.100 Pak. Taruhlah 5.000 tadi saya bilang lah ya. Jadi berzina 33 kali itu lebih disukai daripada makan riba senilai 5.000. 5.000 kan kalau menurut kita kecil ya Pak. Kecil lah. Coba. Ini kan menurut saya kan sebuah perbandingan yang ingin menyampaikan bahwa dosa riba itu luar biasa itu. Sampai-sampai makan uang riba 5.000 itu lebih bahasa ekstrim, lebih apik lah daripada berzina 33 kali. Wong kita lihat orang berzina aja sudah, tapi kenyataan di masyarakat Pak, ternyata orang memakan riba zaman sekarang itu biasa. Kan kualik-kualik dan mengerikan sekali. Ya inilah zaman akhir. Alhamdulillah, insya Allah dan semoga di antara kita jamaah umat Islam nggak ada yang berzina. Tapi pertanyaannya, adakah di antara kita, saudara kita bebas dari zina ternyata makan riba, dan ternyata dosa riba lebih besar. Ini gimana? Ini yang kita ngeri. Jadi ini zaman seperti ini, ya Allah.
4.100 dibanding 33. Nah ini makan riba lebih parah daripada 33 kali berzina. 1 dirham 5.000 lah ngenyang, 5.000 rupiah itu lebih parah. Nah, mau kita berlindung Pak ya. Dosa riba tidak diampuni untuk menakut-nakuti. Jadi tafsirnya, karena dosa yang tidak diampuni sampai ke bawah mati itu adalah dosa syirik. Hati-hati dengan dosa yang tidak diampuni. 1, hulul khianat. Barang siapa yang berkhianat maka ia akan didatangkan dengan sesuatu yang ia khianati pada hari kiamat. Ini khianat juga sekarang ya Allah. Banyak orang menjadi pegawai, menjadi pejabat disumpah dengan kitab suci. Tapi ternyata banyak juga orang yang mengkhianati sumpahnya sendiri. Iya, khianat. 2, pemakan riba. Barang siapa yang makan riba maka ia akan dibangkitkan pada dalam keadaan gila seperti kesurupan. Kemudian beliau membaca Quran surat Al-Baqarah 275. Menurut Ar-Ruhaili, maksud dari tafsir ini adalah ya untuk menakut-nakuti. Lanjut. Riba lebih parah dari khamr, riba lebih parah daripada judi. Nah ini, khamr kita bebas, judi kita bebas, zina kita bebas, khianat insya Allah kita bebas. Masyarakat muslim juga insya Allah, lingkungan kita yang minum khamr sedikit, judi juga sedikit, khianat sedikit, zina juga sedikit, apalagi zina. Tapi yang namanya makan uang riba ini justru sekarang seperti kayak ditolerir, kayak dimaklumi, gitu loh Pak. Kayak dimaklum. Lah wong wis biasa, wong wis budaya, wong wis kawit gemien. Ada orang berzina, masyarakat jadi marah. Orang khianat marah. Ada satu tempat yang digunakan untuk minum-minuman keras, kita akan marah. Tapi ketika berurusan dengan riba, memaklumi, memahami, memaklumi, membiarkan, menganggap itu hal yang wajar. Padahal nanti dosa-dosa riba itu ngeri. Ini, maka mumpung besok Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Gitu. Kita tingkatkan permohonan ya, atau taubat kita kepada Allah. Bagi yang mungkin masih terlilit riba, manfaatkan betul Ramadan untuk bermunajat kepada Allah agar Allah memberikan jalan agar kita bisa bebas. Insya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi ketika mungkin kita terlilit hutang riba, kita ingin keluar dan kita belum memiliki kemampuan, dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Menangislah kita kepada Allah. Dan Ramadan adalah momen yang paling pas untuk kita benar-benar memohon kepada Allah. Insya Allah seandainya siapapun yang terlilit hutang riba di antara kita, Ramadan besok digunakan untuk bermunajat betul. Semoga sebelum Ramadan Allah sudah memberikan jalan keluar.
Karena hampir bisa diperkirakan ya, tidak ada satu lingkungan rumah tangga, rukun tetangga yang bebas dari riba. Ini Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorang pun melainkan akan makan riba. Nah ini kan, ketika saya bertanya, tunjukkan satu RT saja di lingkungan kita yang bebas dari riba, kita nggak bisa, Pak. Jangan-jangan inilah masa era di mana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Masa itu sudah tiba. Masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorang pun melainkan akan makan riba. Barang siapa yang tidak memakannya, maka ia akan terkena debunya. Lah ini menafsirkan debu ini apa ya? Ya, monggo. Orang utang riba, orang minjemin riba, tapi terkena efek daripada riba. Nah, sepertinya inilah masa di mana seperti disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, apabila zina dan riba telah merajalela di suatu negeri, berarti mereka telah menyediakan diri mereka untuk disiksa oleh Allah. Ini pun kalau kita mau jujur, praktek perzinaan semakin canggih, online dan sebagainya. Riba juga ada yang online. Merajalela ya, kita bisa memahaminya. Zina dan riba ini sudah menyebar secara luas. Akan hilang keberkahan walau riba terus bertambah banyak. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidaklah sesuatu bertambah banyak dengan riba, melainkan kelak sesuatu itu akhirnya akan semakin sedikit, sedikit jumlah maupun sedikit berkah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita meyakini perkataan Nabi pasti benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, pasti benar. Jadi ini sudah rumus, tidaklah sesuatu bertambah banyak dengan riba, nggak bakalan. Kalau toh kelihatan ya itu hanya kamuflase dan sesaat saja. Justru yang bisa menambah itu adalah dengan sedekah. Riba itu menghancurkan, sedekah itu menumbuhkan. Gitu. Jadi jelas sabda petuah pesan Rasulullah SAW bahwa tidaklah sesuatu bertambah banyak dengan riba. Nah ini kadang ada teman-teman yang bertanya, lah itu Pak, saya kira dia berkecimpung di dunia perribaan, tapi sepertinya segala sesuatunya lancar-lancar saja. Nah kadang begitu. Malah orang tahu meriah, anak kayak ketone ya pada sukses.
dan lain sebagainya. Itu Pak. Kalau yang demikian ada istilah yang disebut dengan istijraj. Jadi ada mukjizat itu untuk Nabi, irhas itu untuk calon Nabi, karomah itu untuk para waliullah kekasih Nabi, istidroj itu untuk orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Jadi walaupun dia dalam kemaksiatan, tetapi tetap diberi sesuatu. Itu hati-hati, hati-hati. Jangan malah merasa bangga. Oh aku dene sholatnya nek gelem, tapi ora tau mriyang aku. Gue sing sholat terus mau masjid malah meriangan. Misal begitu. Kok kesimpulannya malah lebih parah lagi. Nah terus ya sholatnya sok-sokan baik kayak aku tadi sehat. Ada parah maninya. Jangan terprovokasi dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Allah tidak menerima zakat, infak, sedekah dari riba. Dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib. Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Jadi uang-uang dari hasil yang batil kalau digunakan untuk kebaikan itu tidak akan diterima oleh Allah. Ngomongin masjid kepriye, Pak? Ya tetap masjidnya dadi. Tapi dia tidak mendapatkan pahala. Ngone gaji, Pak? Ya sah. Asal diikutin rukun dan syaratnya. Tapi hajinya tidak akan dapat pahala. Nyantunin anak yatim ya baik itu. Tapi dia tidak akan mendapatkan pahala. Karena kita ingat pelajaran awal dulu, harta itu akan dimintai pertanggungjawaban dua hal. Dari mana kita mendapatkan dan untuk apa. Hanya dua, tapi pasti akan susah jawabnya. Kalau tidak, hati-hati betul ketika hidup di dunia ini. Itu. Nah ini harus yang thayyib. Di sebuah negeri bisa jadi seorang koruptor itu dikenal sebagai orang yang dermawan. Itu. Karena banyak membantu sana sini. Doa pemakan riba sulit terkabul. Nah ini doa yang dulu pernah kita sampaikan. Kisah musyafir yang rambutnya kusut, kemudian berdebu, kemudian dia mengangkat tangan berdoa, tapi ditolak karena makan, minum dan pakaian dari yang haram. Jadi efek harta haram ini terhadap ibadah kita ini besar, Pak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan 4 golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari Allah. Mereka itu adalah peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab atau menelantarkan ibu bapaknya. Nih.
Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal atau uang pokok kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan. Amanat atau khutbah terakhir Rasulullah SAW pada 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Jadi kalau kita sudah terlanjur transaksi riba dan kita baru tahu ilmunya, maka ambillah pokoknya saja. Itu. Yang susah itu kan, misal kita yang utang pengen mengembalikan pokoknya, pihak yang sana yang tidak mau. Enak temen pokoknya dok. Dan sekarang hampir susah. Orang katanya pengen bebas riba, tapi sebenarnya hanya ingin bebas, orang pengen utang, bukan paham tentang riba. Rampung utang, utang maning. Jadi untuk bisa paham tentang riba ini juga tidak mudah, Pak. Ya, benar-benar kita berharap adanya petunjuk dari Allah. Riba membuat hati jadi keras. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Jadi hal-hal yang batil sumbernya masuk ke dalam diri kita, ini menjadikan hati tersebut, hati orang tersebut akan menjadi keras untuk bisa menerima cahaya keimanan, untuk bisa menerima kelembutan petunjuk Allah. Jadi kalau orang yang tadinya berkelimbang dengan riba, dia kemudian dapat petunjuk dan bertobat, ini pilihan. Pilihan. Kebanyakan yang terjadi, orang yang berkelimbang dengan hal yang batil termasuk riba, ini hatinya akan keras. Maka saya sebenarnya berat juga menyampaikan materi-materi begini, Pak. Karena ini pasti akan bertabrakan dengan praktek-praktek yang ada, yang sudah berjalan di masyarakat. Kita jangan melihat riba itu sesuatu lembaga keuangan yang uangnya miliaran, ratusan juta. Jangan hanya itu. Praktek-praktek riba di sekitar kita, mulai dari darwis, PKK, RT-an, RW-an, komunitas sepeda, misal komunitas sedulur Mbah Wiryo siapa kumpul di situ, diadakan simpan pinjam. Keluarga besar siapa berkumpul di situ, juga ada simpan pinjamnya, yang ternyata hal tersebut mengandung unsur riba. Jadi jangan berpikiran hanya seperti itu. Oh, aku seorang duwe utang maring koperasi ini. Tapi ternyata di lingkungan terkecil kita masih begitu. Nah ini, hati-hati. Badan yang tumbuh dari harta yang haram haknya di neraka. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak membakarnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, dinyatakan sahih oleh Al-Albani, ahli hadis. Ini waktunya tinggal 4 menit. Ya. Monggo Pak Ahmad. Bapak Ibu, sepi banget ini. Adakah pertanyaan? Tercengang. Kayaknya ini Pak Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marakah riba di masyarakat kita, apakah karena
setelah tahu ilmunya itu apakah hatinya udah mati, terus hatinya itu udah keras. Nah, bagaimana untuk menjadikan hati itu tidak keras dan tidak mati, dan apa itu hati keras dan apa itu hati mati? Dan terus bagaimana untuk kita menjadikan kita jadi hati tidak keras dan hati tidak mati, syaratnya bagaimana atau caranya bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Langsung nih Pak Ahmad nih. Jadi ya kalau membahas tentang hati mungkin ini Ustadz Fikri ya. Kan ada 3, hati yang mati, hati yang sakit, hati yang sehat. Gitu. Kalau yang mati ini ya ada kebenaran, dinasehatin, ini bukan sekedar diam, bahkan jadi menolak dan memusuhi. Itu begitu. Kalau yang sakit ya sebenarnya tahu itu kebenaran tapi galau hatinya, susah untuk mengikutinya dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kondisi masyarakat kita? Saya yakin sebenarnya kita ini juga pengen bebas dari riba semua nggih, Bapak Ibu nggih. Napa enten sing pengen mboten bebas riba? Nggih mboten. Tapi kondisi yang memaksa. Ya paling tidak pertama kita tahu kita ingin bebas. Seandainya kita meninggal belum bebas, moga-moga Allah mencatat kita sudah berdaya upaya ingin bebas. Lah tahu bahwa ini riba terlarang dari mana? Hadirlah ke majelis-majelis ilmu. Maka alhamdulillah kita dipertemukan, kita ngaji jadi tahu. Itu. Kalau nggak ngaji nggak bakalan tahu. Tapi ada orang yang kebalikannya Bapak Ibu. Ngaji yuk tentang apa sih? Mau riba, mau lambok tadi ngerti. Enten niku. Jadi malah mau ngaji mau tadi ngerti. Lah ning apa sih wedi aku lah. Ya takut bener takut Pak. Nah, kita berupaya. Insya Allah kalau pribadi-pribadi satu keluarga yang mencoba bebas dari riba itu sudah ada lah. Satu contoh nanti bisa menjadi testimoni ya sedikit Pak Ahmad. Menjadi testimoni itu silakan nanti ditanya yang jenengan kenal semuanya dengan orang tadi. Saya sebut namanya. Dokter Hewan Munir. Boleh kapan-kapan menjadi testimoni. Lah ya. Artinya kapan-kapan dia bisa menjadi testimoni, saya wawancarai. Bagaimana dia dididik oleh orang tuanya untuk semenjak dia sekolah tidak bersentuhan dengan riba sampai dia jadi dokter hewan. Sampai dia jadi dokter hewan pun akhirnya dia ketika meriksa hewan Pak, ini dia menghubung-hubungkan. Oh hewan si kiye karena sumbernya dari ini, dia sampai segitu. Dokter gelem ningu wedhus, pitik wedhus ngarit dewek Pak. Dalam rangka ingin bebas dari dia lakukan itu. Maka insya Allah besok Syawal ya berarti ya. Nanti kita sudah menghadirkan beberapa orang yang saya anggap bisa diajak untuk berbagi pengalaman. Nggih Bapak Ibu nggih. Jadi pesan saya kita tetap semangat untuk dalam kebaikan. Ewodene sekarang masih punya hutang dan hutang itu hutang riba. Ramadan waktu yang paling baik untuk kita bermunajat kepada Allah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.